Edukasi menstruasi. Kata menstruasi sudah tidak asing lagi, apalagi untuk para perempuan, karena menstruasi dialami hanya oleh perempuan. Nah, apa sih itu menstruasi? Menstruasi adalah sebuah proses di mana keluarnya darah melalui vagina karena pelepasan lapisan pada dinding rahim. Dan pada umumnya, menstruasi itu normal berlangsung sekitar 3-7 hari. Dan dengan total darah yang dikeluarkan saat menstruasi itu di bawah 80 mili. Selanjutnya, menstruasi memiliki 4 fase utama, yaitu fase menstruasi, folikuler, ovulasi, dan luteal. Yang pertama yaitu fase menstruasi di mana dinding rahim akan meluruh sehingga menyebabkan keluarnya darah dan cairan lendir melalui vagina. Fase menstruasi biasanya berlangsung selama 3-7 hari. Selanjutnya, ada fase folikuler yang dimana ketika ovarium membentuk folikel berisi sel telur yang belum matang. Folikel tersebut dapat berkembang serta merangsang penebalan pada lapisan endometrium. Umumnya, fase folikuler terjadi sejak hari pertama menstruasi dan dapat berlangsung selama 11-27 hari. Yang ketiga yaitu fase ovulasi atau masa subur, di mana ovarium atau indung telur melepaskan sel telur yang matang. Kemudian sel telur tersebut siap dibuahi oleh sperma di saluran tuba falopi. Namun jika tidak dibuahi, sel telur tersebut akan melebur dalam waktu 24 jam setelah terjadinya fase ovulasi yang ditandai dengan keluarnya lendir serviks dari vagina. Fase ovulasi ini biasanya terjadi pada hari ke-12 hingga 14 dari siklus menstruasi. Yang terakhir yaitu fase luteal. Fase luteal ini sel telur akan berubah menjadi korpus luteum yang dapat melepaskan hormon reproduksi. Hormon tersebut dapat memicu terjadinya penebalan dinding rahim. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum tersebut akan menyusut dan diserap kembali oleh rahim. Fase luteal biasanya berlangsung selama 11-17 hari dan kerap menimbulkan gejala-gejala premenstrual syndrome atau PMS. Selanjutnya ada tanda-tanda menstruasi. Premenstrual syndrome atau disebut dengan PMS merupakan suatu keadaan di mana terjadinya gejala-gejala fisik maupun psikologi yang terjadi pada saat sebelum menstruasi maupun saat menstruasi. Siklus menstruasi pada setiap perempuan berbeda-beda, namun rata-rata terjadi pada siklus normal 26-34 hari. Dan rata-rata terjadi selama 28 hari serta lamanya haid rata-rata 4-6 hari. Premenstrual syndrome memberikan beberapa gejala yang ditandai dengan perubahan suasana hati seperti marah, agresi, mudah menangis, ketegangan, depresi, dan cemas. Adapun gejala fisik yang ditandai dengan jerawat, payudara tidak nyaman, nyeri perut, sakit kepala, insomnia, mudah lelah, dan kembung. Selanjutnya, yang keempat ada penyebab menstruasi tidak teratur. Gangguan siklus menstruasi erat kaitannya dengan ketidakseimbangan hormon. Terdapat hubungan tingkat aktivitas fisik dan tingkat kecemasan dengan kejadian gangguan siklus menstruasi. Aktivitas fisik yang semakin berat akan meningkatkan stresor fisik dan psikis yang dapat memperberat gangguan siklus menstruasi. Demikian juga dengan kecemasan yang semakin berat, maka gangguan siklus menstruasi juga semakin meningkat. Cara mencegah menstruasi tidak teratur, teman-teman. Ada beberapa langkah yang dapat dicoba dan diterapkan untuk mengelola haid atau menstruasi agar teratur. Yang pertama, istirahat dan tidur dengan cukup. Cara melancarkan haid yang pertama adalah memastikan bahwa tubuh mendapatkan waktu istirahat. Tidur dengan cukup sekitar kira-kira 7-9 jam per hari. Tubuh dapat menjadi lebih rileks serta menjaga keseimbangan hormon yang berperan dalam mengatur siklus menstruasi. Nah, cara atau teknik yang kedua adalah mengelola stres. Nah, rasa stres berlebih ini, teman-teman sekalian, menyebabkan ketidakseimbangan hormon kortisol dalam tubuh dan memengaruhi kerja hipotamus serta mengatur siklus menstruasi agar tidak lancar. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini dapat mengelola stres ya dengan cara teman-teman sendiri,
Ini bakalan menjadi metode yang cukup signifikan buat teman-teman coba gitu tuh ya, dengan cara misalnya mengelola stres ini meditasi atau menjalani hobi teman-teman yang sukai gitu tuh. Yang ketiga, rutin berolahraga dengan adanya aktivitas fisik secara reguler gitu tuh. Sirkulasi darah teman-teman juga akan menjadi lebih lancar gitu. Jadi olahraga memang sangat diperlukan sekali gitu. Bahkan bisa menjadi solusi yang ampuh serta menjadi solusi yang bisa dipakai gitu tuh. Yang utama dalam meredakan stres juga olahraga juga perlu gitu tuh, supaya si headnya ini lancar.